Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para nasla taha wal betul, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, para asatid, para kiai yang begitu banyak, para pewaris baginda Nabi besar Muhammad, para hujjaj, para tokoh masyarakat, mantap Bang, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ada guru kita begitu banyak, alhamdulillah berkah ini tempat malam ini. Habib capek, rasanya enggak capek ya. Alhamdulillah ada guru kita Al-Habib Mustafa bin Yahya Al-Kab, ada Al-Habib Alwi bin Usman Al-Kab, ada Al-Habib Abdurrahman bin Yahya Al-Kab, ada Habib Fahmi Al-Kab, Habib Mahdar bin Alwi Al-Kab, Al-Habib Ali Al-Madhij, dan para habaib yang lainnya, dan juga para asatid yang begitu banyak juga. Ini kalau disebut ngajar nggak pantas, Habib silaturahmi aja Ustaz ya. Ada Ustaz Ardi guru kita, bukan Bolang, bukan ya. Bolang namanya Ardi juga deh. Ada Ustaz Ari, ada Ustaz Edi, Ustaz Jenul. Tahu Ustaz Jenul yang mana ya? Samar-samar kayaknya ya. Ustaz Muammar Hakzain, Ustaz Dian, Ustaz Hashim. Ada Ustaz Sarman, ada PJ. Ada Ustaz dan para asatid yang lainnya ya. Dan juga Bapak Abbas, Bapak Tanah, Bapak Hussein, Haji Herman, Kong Ali, ada Pus Bule, Bapak Usman Alay, dan juga Bapak Usman Leo, dan beserta para sesepuh yang lainnya, Ustaz Fahmi ya. Dan juga salam tadim dan hormat Habib kepada segenap organisasi Ikrab, Pemuda Pancasila, Brigade Himmatud Dakwah, Pemuda Bulak Peni, Gabus Bulak Sabung, dan juga segenap jamaah Masjid Al-Barkah. Dan juga tidak lupa abang salon kita Bang Dani ya. Wabil khusus salam tadim dan hormat Habib kepada Khadimul Majlis, Sahibul Majlis Al-Ustaz Wartono Abdul Karim beserta keluarganya, Bapak Jarod Siddiq, yang kita doakan sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Edisi milad bulan depan ya. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kumpul kembali, kita bisa duduk bareng. Tidak lain duduknya kita ingin membanggakan Nabi Muhammad, dan buat amal kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan nih ya Bang ya, berkat duduknya kita di Majlis Nurul Azhar, salah satunya, mudah-mudahan ini yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pulang jangan kita kotorin nih ya. Jangan mojok. Pulang majlis mojok di empang. Mojok di sawah, engkrek jasa. Makanya yang pacaran kalau cuma main-main doain putus sama Habib. Kalau yang serius enggak ya. Tapi tanpa udah. Engkrek jasa. Tanpa disentuh ya. Tanpa dibawa ke hotel, yang dulu biar berlalu deh. Bib saya udah second. Ya enggak apa-apa deh. Ya kan begitu ya. Kan HP kalau udah dibuka, mohon maaf, misalnya Habib beli handphone baru, amin. Misalnya dibuka nih, plastiknya dibuka, ya. Kan handphone kalau baru kan tertutup bosnya, benar nggak? Coba aja beli handphone baru.
nggak ada duit. Habib Duen kaya deh, menes banget, nggak ada duit bilang-bilang lo, ada duit nggak lupa lo. Jadi Habib beli handphone, Habib buka, misalnya harganya 5 juta, kemudian ini belum Habib pakai, beneran, dijual lagi, kira-kira bisa nggak dengan harga 5 juta? Nggak bisa, handphone saya kan begitu Neng ya, kalau udah pernah ada sidik jari, ini saya kan namanya. Ya. Tapi yang dulu biar berlalu. Udah. Yang dulu biar berlalu. Allah enggak lihat masa lalu. Berapa banyak wali-walinya Allah yang dulunya masa lalunya hitam. Dan kita enggak bisa memandang orang dari masa lalu, enggak bisa. Enggak bisa. Ini orang doyan mabok, wah pasti matinya masuk neraka, nggak bisa juga. Al-ibrah bil khawatim, tapi jangan mabok juga. Jangan mentang-mentang begini mabok ya PA itu. Ya, artinya berapa banyak tukang minum dia taubat, dia menjadi orang soleh, matinya masuk surga. Mohon maaf, ya. Jadi jangan kita memandang rendah orang. Yang berhak tahu ini orang baik apa enggak baik Allah, bukan kita. Yang di mata kita mungkin tidak baik, bisa jadi dia orang baik. Yang di mata kita baik, bisa jadi dia orang yang tidak baik. Kok sini-sini larinya dia? Gara-gara ente sih pacaran ya. Pacaran syar'i, kagak ada. Pacaran syar'i. Enggak ada pacaran syar'i, enak aja. Mojok di sawah ya. Iya beneran banyak loh. Malam minggu berhenti tuh ya, cowok cewek. Ya cowoknya modal motor, minjem itu juga. Ya Allah, nggak level kita ya. Orang mana yang minta duduk di kafe, yang satu gelas kopinya itu harganya 50.000. Ini duduk di sawah tengah, duduk di sawah tengah, kopi 3.000, makan ciki pilus. Ya Allah, mauan jasa itu. Betul. Serius kita kadang-kadang kalau pulang rame di situ. Kalau sama istri nggak apa-apa. Di kadang-kadang yang cewek nungguin cowok, yang cowok nungguin cewek, nungguin dia apain emang? Jangan ya, jangan seperti itu. Jangan kita kotor, ini majelis yang mulia. Pulang jangan kita kotorin majelis. Kita lanjut ya Neng ya, Bu ya. Kita lanjut pengajian kita ya. Ini malam kitab yang punya boleh dibuka. Tapi punya enggak Jawahirul Uluhiyah ya? Syarah Arba'in Nawawi ya, Syekh Muhammad Dimyati ya. Masih berbicara al-hadits tsani, hadis yang kedua, hadis Jibril ya. Qala al-mu'allif wal musannif Sayyidil Imam Syekh Muhammad Dimyati nafa'allahu bi wa nafa'ana bi ulum fidarain. Al-hadits tsani ila anqal. Udah siap ngaji? Udah jangan mikirin korban. Korban bukan dipikirin tapi beli embe ya. Mudah-mudahan kita pulang bawa berkah, amin. Mudah-mudahan besok kambing orang kita jual. Apa kita beli? Kita jual. Nyolong namanya tadi, ya. Atau yang begitu banyak. Ya. Besok kita beli, masih ada hari tasyrik ya, masih hari tasyrik. Dan seandainya masih ada yang ribut gara-gara nggak dapat daging, ayo banyak nggak? Jangan. Ya. Kan Nabi udah sering ngomong ya. Jangan sampai ribut gara-gara nggak dapat daging. Tapi berontak hati kita ketika kita nggak bisa korban. Harus azam kita niat tahun depan harus bisa korban. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang masih benci gedek ibu-ibu nih khususnya nih emak-emak ya. Gara-gara nggak dapat daging korban, mudah-mudahan pulang bawa cinta, amin. Nggak benci lagi, amin ya Rabbal. Orang sono ya pada ribut gara-gara daging korban, orang sini mah enggak. Sama. Jangan dong, kasihan ada kambing. Kemarin ada orang motong kambing 1. Kambing 3 juta, dapat berapa tahu? Cuma 13 atau 14 bungkus, itu pun cuma 7 on. Terus satu RT mau ribut gara-gara orang satu korban. 1 kambing ribut nggak dapat, ya gimana mau dapat bang? Cuma 1 kambing, betul lah betul.
satu sapi aja nggak bisa mencukupi untuk satu RT. Jadi ingat ya, ini udah cukup, jangan diomongin, jangan dibenci, apalagi dibenci guru lagi, ustadz. Emang ustadz PA itu, emang Habib PA itu, Habib dikatain PA, gara-gara kurban gua nggak dapet. Bener nggak Zat? Ada yang begitu Zat? Ada aja kadang. Ya, itu awas, menyakiti hatinya pewaris Nabi, dosanya gede, hati-hati ya. Udah kita ngaji ya. Qala rajul fa akhbirni anis sa'ah ay an waqti maji'iha wal muradu biha al qiyamah wa sumiyat sa'atan li'annaha ta'ti an-nas baghtatan fi sa'atin fayamutul khalq kulluhum fi makanihim bi sayhatin wahidah hatta inna ahadahum yarfa'ul lugma ila fi falayatamuha. Orang yang datang kepada Nabi yang tidak lain malaikat Jibril, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, beritahu saya akhbirni anis sa'ah, tentang hari kiamat." Maksudnya waktu maji'iha, waktu datangnya hari kiamat. Ya Rasulullah, kasih tahu aneh dong, kapan sih datangnya hari kiamat? Kata orang itu. Wal murad biha al qiyamah ya, maksudnya di sini adalah saat di sini kiamat. Kenapa sih dinamakan saah? Kata Syekh Muhammad Demir. Di dalam hadis ini, fa akhbirni anis saah. Kenapa orang ini enggak mengatakan anil qiyamah? Kenapa dinamain hari kiamat ya? Sumyat, taknya kembali kepada kiamah. Kenapa sih dinamakan kiamat itu saah? Fa akhbirni anis saah. Dikatakan di sini karena hari yang datangnya bagetah, tiba-tiba. Tisaah dalam satu waktu. Serem pokoknya kalau kita ceritain. Kalau ibu, bapak ngelihat sinetron tentang kejadian hari kiamat kan ada tuh ya. Yang laut terbelah, meteor jatuh, itu mah enggak ada apa-apanya sama hari kiamat aslinya. Jadi datangnya tiba-tiba dalam satu waktu, makanya dikatakan sa'ah ya. Dan semua makhluk mati. Semuanya fayamutul khalqu kulluhum, semuanya mati. Di tempatnya mereka berada ya, dengan satu kali teriakan, tiupan, mati semuanya. Sampai kata Syekh Muhammad, sampai seseorang yang sedang menyuap satu makanan lukmah ya. Yang sedang menyuap satu makanan, gimana sih kita kalau nyuap makanan beliau lapar gitu ya? Cepat apa lama? Cepat. Orang yang nyuap makanan, sedang nyuap makanan ke mulutnya, tidak bakal dia bisa makan itu makanan. Saking dahsyatnya hari kiamat. Ya, dia masih beruntung, masih jauh kiamat. Walaupun tandanya udah ada, Bang Dani tenang. Masih ada Habib, kalau nggak ada Habib baru. Masih ada ulama yang hak, kalau nggak ada ulama yang hak baru. Masih jauh. Tapi walaupun jauh kawin cepetan. Kapan kawinnya ente? Nggak kawin udah tua. Yang merasa langka nyung ente langka. Ente ngeliatin anak lang. Cerem pandangannya. Udah Bang Hero jangan dilihat. Ente ngeliatin anak sih. Enggak, boleh masih muda kok. Ame anak tuan dia sih tapi. Tuan siapa lang? Tuan Habib. Enggak, anak masih muda. 15 naik ke atas sedikit. Kalau Nabi SAW, Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ul anha ay an waqti majiha bi'a'lama minasail. Ay kilana sawa'un fi adamil ilmi bi zamani wugu'iha. Nabi Muhammad menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya. Nabi tahu ini malaikat Jibril. Tapi maksudnya apakah malaikat Jibril tahu? Enggak juga. Di sini dikatakan kita ini, kata Nabi, maksudnya dari ucapan Nabi, kita ini sama-sama enggak tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat.
Karena ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak tahu. Ya walaupun Nabi tahu ya mungkin dirahasiakan seperti itu, tapi jelasnya Nabi juga enggak tahu. Artinya malaikat Jibril juga enggak tahu. Ya, jadi kita ini kedua kita ini artinya kita gitu ya. Kita ini juga sama enggak tahu. Ya ada mil ilm sawa. Kita sama enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Waktunya kapan kita enggak tahu. Wakilah dikatakan innar rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang sama Nabi. Faqala lahu, orang ini mengatakan kepada Nabi, lahu domir kembali kepada Nabi, ya. Mata qiyamus sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Wa inni qad alqaitu hubati famata as-sama' tumtir. Wa hamila imra'ati dzakar am untha. Wa ma'amalu ghada. Wa aina amut? Ya Rasulullah, saya ini sedang mengalami paceklik. Kapan hujan turun? Istri saya sedang hamil. Laki-laki apa perempuan? Perempuan aja loh. Dan apa yang saya kerjakan besok? Dan di mana saya mati? Fanazala qauluhu ta'ala, akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmu sa'ah al-ayah, ya. Surat Luqman sebenarnya ayat yang panjang, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir, ya. Ini ayat yang panjang, ya. Yang jelas di sini dikatakan sesungguhnya Allah hanya di sisinya mengetahui yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat, ya. Jadi Allah yang tahu juga kapan hujan. Makanya kalau ada, mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Apa tuh namanya tuh? Pawang. Apalagi cuma medianya ketok-ketok. Tak-tok. Apa tuh yang diketok tuh? Puan, ente yang suka ngetok-ngetok juga kan? Sehebat-hebat pawang hujan, kalau kata Allah hujan, hujan. Betul enggak? Kenapa sih Allah kasih tidak hujan ketika dia percaya ini bisa tidak menurunkan hujan, ya karena dia yakin dari husnudzonnya kepada Allah, Allah kasih. Kayak ente contoh misalnya naik congcit atau pindahan rumah, ini yang adat biasa aja kita gitu ya. Ente pakai biji apa kali, biji salak kali. Ada orang mau pindah rumah hari Senin, jangan, wah nggak bagus loh. Wah bagus, wah hari lu kan tanggal ini loh, lu lahir tanggal ini loh. Bini lu siapa namanya? Wah nggak bagus lu miskin selamanya lu. Tuh engkrek orang kayak begitu tuh. Emang di dalam hadis ada kayak begitu? Enggak ada. Emang ada biji-biji dalam hadis? Banyak. Kenapa kok ketika dia yakin dia pindah di hari Senin nggak bagus? Ya karena dia yakin. Akhirnya jatuhnya nggak bagus. Ya banyak tradisi-tradisi yang sebenarnya salah. Cuma karena kita yakin akhirnya terjadi. Ya Habib nggak pernah, alhamdulillah pindah rumah nggak pernah. Makanya ada orang datang sama Anan nih ya, Beb mau pindah rumah hari apa yang bagus? Anan mah sekata-kata Anan. Hari Senin, hari Jumat. Kita nggak pernah ngitung-ngitung. Kita yakin semua hari bagus. Karena kalau kita yakin semua hari bagus, kita dapat kebagusan. Husnudzon sama Allah, jangan suudzon. Begitu pula nikah. Kadang ada orang gara-gara nama doang nggak jadi. Mbak, entong mau nikah. Emang calonnya siapa, orang mana? Orang BBL. Namanya siapa? Markona. Oh jangan, nggak bagus. Gua hitung-hitung tong. Nama lu sama nama dia kagak cocok. Kan engkrek. Betul. Ini terus terang, ini tradisi ya. Bener enggak? Iya. Sampai mohon maaf ya. Sama tradisi patuh banget. Sama Allah enggak patuh. Bener enggak? Lu habis lahiran enggak boleh jalan-jalan, kata dukun berang juga enggak boleh, lu belum bebersih. Habib mah terus terang, istri jalan-jalan aja enggak apa-apa. Emang enggak boleh. Siapa yang ngelarang? Ayo.
Habib nih istri habis lahiran, ya mau ke rumah sakit mau ngontrol, masa nggak boleh? Ilokan jasa nggak boleh. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, karena kita yakin asal jangan sombong. Patuh nggak boleh. Bener kan banyak tradisi itu ya, sampai pengantin nggak boleh mandi biar nggak hujan. Nggak mandi dia. Betul. Tapi lihat Allah perintahkan sholat. Allah ancam yang nggak sholat tempatan neraka. Sholat kagak? Nah kagak. Lebih patuh dengan tradisi yang belum ada sandarannya, dalilnya ketimbang perintah Allah itu kita ya. Ya. Wal haqqu anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yagbit nabiyyana hatta atla'ahu al-kulli ma abhamahu alaih illa annahu amara bi katmil ba'd wal i'lam bil ba'd ya. Di sini Allah menegaskan sesungguhnya Allah itu tidak mencabut Nabi kita Muhammad sehingga Allah itu menampakkan atas Nabi Muhammad dari sesuatu yang samar. Artinya mungkin Nabi Muhammad tahu ilmu sa'ah ya, artinya walaupun di sini Allah, tapi mungkin Nabi Muhammad mungkin tahu saking mulianya Nabi Muhammad, tapi Allah memerintahkan untuk katem, menyembunyikan ba'd yang sisa, artinya setengah ya, artinya setengahnya disembunyiin wahai Nabi Muhammad, setengahnya lagi umumin. Jadi enggak semuanya diumumin. Gitu ya. Kan kalau kita kan engkrek ya, baru hafal Jawharo doang. Baru hafal Imriti doang udah engkrek banget dah. Ya, sama yang tua enggak mau hormat begitu ya. Kita ya. Tapi Nabi Muhammad disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpan, untuk menyembunyikan yang setengah dan setengahnya baru diumumin seperti itu, diberitahu ya. Lanjut apa lanjut? Udah lapar belum? Habib lagi ngap nih. Qala ar-rajul, qala ya ar-rajulu fa akhbirni an amaratiha bi fathil hamzah wa ra'a amaratiha bil jam'i ay alamatiha wa muqaddamatiha allati tadhharu qabla qiyamiha wa tadullu ala qurbiha. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, kata orang ini yang tidak malaikat Jibril, kalau gitu ya Rasulullah, kasih tahu saya an amaratiha. Tanda hari kiamat bi fathil hamzah. Hamzahnya difatahkan. Ya Rasulullah, kasih tahu saya tanda-tanda hari kiamat. Warawa atau waruya amarotiha. Ada juga riwayat yang mengatakan amarot ya, pakai jamak. Bil jam'i. Kalau tadi kan mufrad. Amarotun. Ini amarot ya, pakai jamak. Jadi dua-duanya betul. Dua-duanya ada riwayat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan fa akhbirni an amarotiha pendek, betul. Kalau ada orang yang mengatakan an amaratiha juga betul. Ada dua riwayat ya. Amarat maksudnya alamat, tanda. Tanda-tanda yang nampak sebelum terjadi hari kiamat dan menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ya. Qala Nabi mujiban lahu an dalik, Nabi Muhammad menjawab ya pertanyaan orang tersebut yang tidak lain malaikat Jibril, antalidal ammatu rabbataha. Dengerin ya. Al-ammah ay al-jariyah, al-mamlukah. Budak melahirkan tuannya, ay sayyidataha. Budak melahirkan tuan. Ya. Ada ulama mengatakan banyak anak durhaka sama orang tua. Bahada. Dan ini zaman. Banyak orang terkadang gara-gara bapaknya miskin, emaknya miskin, enggak diaku. Contohnya maling kundang. Jadi batu dia, ya. Nah, Ustadz Jainul, bininya dari sono, no. Iya, betul enggak, Ustadz? Ya. Jadi ini salah satu tanda hari kiamat. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat dikatakan rabbaha ay sayyidaha. Jadi bukan pakai tak ya, tak tanis enggak, tapi rabbah. Ini juga benar, ada riwayat yang mengatakan antalidal ammatu rabbaha. Wa ikhtalafa fi ma'na dalik ala aqwal, minha annahu kinaya an kathrati ittikhadis sarari fatalidu sariyatu mauludan min sayyidiha. Wal walad bi manzilati abih bi siyada 'alaiha. Wa minha annahu kinayatun an kaunil ariqa yalidnal muluk
fatakunu ummul malik min jumlati ra'yati wa huwa sayyiduha wa sayyidu ghairiha min ar-ra'iyah. Wa yu'ayyid hadha anna ar-ru'asa fi sadr al-awwal kanu yastankibuna ghaliban an wajhil ima wa yatanaffasun fil hara'ir thumma in akasa al-amru sima fi athna'i dawlati Bani al-Abbas. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan ya, tapi bahkan dikatakan waqtalab, berbeda-beda dalam makna ya, anta dal ammatu rabbataha. Ada yang mengatakan ini kinayah. Ya, kiasan bahasa kitanya. Dari banyaknya sariyah, tawanan sehingga menjadi budak. Dulu ada perbudakan. Jadi kalau ditawan jadinya budak. Tawanan jadi budak, kemudian budak itu hati-hati sayang. Budak itu melahirkan tuannya, ya. Budak melahirkan tuannya, karena tuannya raja. Raja kalau dia mati yang menggantikan siapa? Anaknya. Dan anaknya itu hasil hubungan badan dengan budak. Jadi dulu itu banyak ya raja-raja, ya pemimpin-pemimpin yang hubungan badan dengan ima, ya, dengan budak seperti itu ya. Ya. Itu ada makna seperti itu. Tapi juga ada makna yang mengatakan bahwasanya salah satu tanda akhir zaman adalah anak ya menjadikan ibunya seperti budak, gitu ya. Anak durhaka sama orang tua, gitu ya. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita termasuk yang seperti ini ya. Dalam hadis ada salah satu sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini banyak orang yang banyak sujud loh, Pak. Alqamah ini orang yang banyak sholat, banyak ibadah, nggak kayak kita males ibadah. Cuma gara-gara Alqamah ini lebih sayang sama bininya ketimbang emaknya. Bahasa kitanya nih, beli nasi goreng cuma satu doang buat bininya, emaknya nggak dibeliin. Beli somai buat bininya doang, ngomong somai dia melilik aja, tukang somai dia doang kali. Udah jangan dikerengin Ustaz Fahmi. Tapi kalau gitu kode, besok dia mau bawain somai ke rumah Habib ya. Gak usah banyaknya 3 bungkus saya. Emaknya nggak dibeliin. Ini Alqamah cuma gara-gara dia cemburu karena Alqamah lebih sayang, lebih perhatian kepada bini, ya, kepada istrinya ketimbang emaknya. Ini banyak loh. Habib berarti nggak boleh takut istri, ya nggak boleh. Apalagi istri sampai ngatur-ngatur. No, emak taruh di belakang aja dah, rungsep. Saya enggrek gitu. Itu ceburin bini kayak gitu, ceburin ke laut. Jangan ya Pok ya, jangan. Ya. Istri yang baik, kalau suaminya pulang beli satu, suruh pergi lagi. Atau bang, jangan kasih saya bang, kasih emak bang. Saya mau nerima kalau abang beliin 2, 1 buat saya, 1 buat emak. Itu bini yang baik. Tapi kalau bini, ya kalau suaminya datang bawain bakso 2, emaknya 1, dia 1. Udah bang, besok-besok beliin buat saya aja, mau badir. Emak mah jangan, agak doain udah tua makan bakso, keselak mati lagi. Tuh brengsek tuh bini itu ya. Jangan seperti itu ya. Ya. Jadi ingat Alqamah sekali lagi susah untuk mendapatkan husnul khotimah. Cuma gara-gara Alqamah itu punya perhatian lebih kepada istrinya daripada emaknya. Sehingga Alqamah hampir saja su'ul khatimah. Untung Nabi Muhammad menolong Alqamah. Mak, kalau emak nggak ngasih maaf, ridho, bahasa kitanya ini nggak bahasa hadis tapi maknanya sama. Ya. Ini saya bakar Alqamah. Ayo sahabat Nabi, ayo sahabat-sahabatku, kumpulin kayu, kita bakar Alqamah. Lebih baik dibakar di dunia daripada dibakar di akhirat. Akhirnya emak, gimana emak sayang sama anaknya ya, walaupun anak hidungnya pesek gitu ya, tetap bisa disayang sama emaknya. Jangan ya Rasulullah, saya ridho, saya maafin dia ya Rasulullah. Akhirnya apa? Alqamah bisa ngucapin la ilaha illallah Muhammadur dan matinya husnul khatimah ya.
Lakin riwayat rabbataha bita'nis la tusaidu talik linudrati kaunil unta malikatan illa anta ja'alata li ta'nisin nafs wal man anta dal ammatu nafsan hiya rabbata fatasmulu dzakar wal unta. Di sini dikatakan anta lidal ammatu rabbataha. Kata ulama, walaupun di sini ada tak taknis, tak marbuto begitu ya, tak taknis. Ini nggak bisa menolong bahwasanya tuannya itu perempuan, nggak bisa. Karena jarang perempuan jadi raja. Nadir, nudrah. Jarang perempuan jadi raja. Makanya maknanya itu taknis di sini adalah taknisin nafs. Jiwa. Jadi budak melahirkan jiwa. Jadi jiwa ini ya bisa meliputi zakar, laki juga unta, perempuan. Ya, ini hanya dari segi kata saja dibahas sama Syekh Muhammad Dimyati, jadi biar kita tahu begitu ya. Kemudian yang kedua, cuma mungkin dua saja yang kita bahas ya, tanda-tanda hari kiamat. Wa antarul hufata bidamil ha jam'u hafin wa huwa man la na'la birijlihi la na'lun birijlihi al-ura urata bidami awalihi jam'u 'arin wa huwa man la syai'un 'ala jasadi wal murad bihuna man laysa 'alaihi thiyabun asyrafin nas bidalil riwayatil hafadhah bitahrik ay al-khidmah al-'alata bi fathil lam al-mukhaffafa ay al-fuqara alladziina ya'ulun 'ala ghairihim fi amril ma'isha ri'asyah bi kasr ra wal mad wa jizudamuha jam'u ra wa yajma'u aidan 'ala ri'a 'ala ru'atin ka qudatin wa 'ala ra'iyan kashban wa sya'u al-ghanamu wa jam'u syatin wa khassam bidzikr li'annahum ad'afu ahlil badiyah yatatawaluna fil bunyan ya. Kita baca panjang ini ya. Ini masih hadis yang kedua ya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab tanda hari kiamat yang kedua. Kamu melihat al-hufah. Apa hufah? Hufah ini jamak dari hafin. Artinya orang yang la na'al birijlih, yang kakinya enggak pakai sendal. Kamu melihat orang yang bertelanjang sendal, ya. Uroh, ya. Orang yang tidak ada sesuatu di badannya, enggak pakai baju, enggak pakai sarung, orang yang telanjang. Kemudian al-alah, fugara, orang miskin, yang hidupnya tergantung dengan orang lain. Ri'a asyah, ri'a jamak dari ra'in. Boleh juga jamaknya ru'atun. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ru'atusya, bagus, benar. Ri'a usya, benar juga. Ya. Sya'un artinya ghanam, kambing. Jamak dari syatun. Syatun, syatani, sya'un. Ya, artinya ghanam. Kenapa kok Nabi Muhammad menyebutkan ri'a usya? Karena pengembala kambing itu adalah ya adab dikatakan yang paling lemah dari penduduk Baduy di suku pedalaman. Yang paling lemah itu adalah orang yang gembala kambing. Jadi yang disebutkan adalah kasta terendah. Jadi kamu melihat nanti orang yang hufat yang enggak pakai sandal, yang telanjangan, pengembala kambing saling berebut ya, kita sambung nanti bulan depan, saling berebut atau 2 bulan nanti saling berebut membangun bangunan yang tinggi. Oh, sekarang terjadi, Pak. Dulu di Mekah itu, di Madinah itu pengembala kambing banyak. Dulu di Mekah itu ya, orang miskin banyak, orang telanjangan banyak, orang yang telanjang sendal nggak punya duit beli sendal banyak. Sekarang mereka jadi orang konglong merat. Berarti ini salah satu tanda akhir zaman ya. Tapi enggak semuanya, artinya orang yang telanjang sendal itu ya kita anggap gimana gitu ya. Karena terkadang ada orang tidak bertelanjang sendal ya, tidak pakai sandal mungkin karena ta'aduban. Ya. Artinya di sini jangan, artinya ini salah satu tanda saja ya. Salah satu tanda saja. Ada satu orang soleh yang terkenal ya, Imam Bishr al-Hafi ya. Sering kita bacakan manaqibnya. Wah, beliau itu ini buat yang dulunya peminum, dulunya ahlul maksiyah, bandar pakong. Mau tobat, ayo tobat. Ayo.
Imam Bishr al-Hafi kalau kita baca manakibnya, beliau itu banyak maksiat dulunya. Sakran, mabok, pemabok. Lagi mabok. Nih sebab tobatnya ya. Ini sering kita ceritakan, mungkin takut lupa. Udah habis jam 10 ya. Kata Ustaz Wartono, hampir setengah 11. Apaan Ustaz, pengennya makan udah. Sedikit yang insyaallah baru kita sambung nanti, ini masih belum habis keterangannya. Jadi Imam Bishr al-Hafi dulunya ahlul maksiyah. Sebab taubatnya dia lagi mabuk. Ngelihat kegidah dalam kitab Risalah Qusyariyah dituliskan seperti itu. Ketemu kertas. Lagi mabuk nih ya. Beliau nemuin kertas ada lafaz Allahnya. Ada tulisan bismillahnya begitu loh. Lagi mabuk. Akhirnya beliau ambil, beliau bersihin itu lafaz bismillah yang udah keinjek-injek sama orang. Diambil, dibersihin. Beliau ke pasar beli minyak wangi. Dikasih minyak wangi, ditempel di dinding. Demi apa? Memuliakan kertas yang bertuliskan lafaz Allah, bismillah. Akhirnya beliau, ada satu riwayat mengatakan orang soleh yang mimpi. Taruhlah kita katakan beliau tidur, dalam tidurnya beliau seakan-akan ada orang yang mengatakan, ya Bishr, laqad tayyabta ismi fid dunya. Engkau telah mengharumkan nama saya di dunia. La utayyibannak ya. La utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Aku pasti mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Akhirnya beliau jadi orang soleh. Dan Imam Bishr ini seorang ulama yang tingkahnya seperti Imam Shibli yang kemarin kita ceritakan. Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Ya, kalau kata kita mah bahasanya wali majudub begitu. Karena saking mengenal Allah, dia enggak butuh penghormatan dari orang, enggak. Bahkan orang mungkin menganggapnya orang gila. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i sezaman. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ada orang komen, netizen rupanya ya. Ya Imam, ngapain sih kamu dekat-dekat sama orang gila kayak begitu? Dikata orang gila. Padahal seorang wali besar. Seorang wali besar. Al-Imam Bilal al-Khawas ketika beliau berjumpa Nabi Khidir, beliau bertanya, ya Nabi Khidir, urid an as'alak, ana mau tanya sama antum. Fadhal, sal, ma turid. Antum tanya apa yang antum mau tanya. Kata Imam Bilal al-Khawas, ya Nabi, kaifa taqul fi Imam Syafi'i? Bagaimana menurut engkau tentang Imam Syafi'i? Kata Nabi Khidir, wa minal autad, termasuk wali watad. Ya Nabi, kaifa taqul fi Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Nabi Khidir, huwa rajulun siddiq. Beliau adalah orang yang magumnya siddiq, bisa dipercaya. Sangat tinggi. Ya Nabi, kaifa taqul fi Bishr al-Hafi? Wahai Nabi Khidir, ana mau tanya sama antum, bagaimana menurut antum tentang Imam Bishr al-Hafi? Nabi Khidir mengatakan, huwa rajulun la yakunu ba'dahu mithluhu. Orang yang setelah beliau enggak ada yang seperti beliau. Saking tingginya derajat Imam Bishr al-Hafi. Jadi beliau itu enggak pakai sandal, disebut al-Hafi ya. Cuma Masya Allah, ini orang mulia. Makanya lagi-lagi ya kita mengatakan, jangan kita anggap hina orang yang belum tentu hina. Bisa jadi dia orang mulia. Lihat Imam Bishr al-Hafi, ada orang teriak. Karena beliau ketika hidupnya orang menyaksikan hewan, ya kuda, keledai, onta yang sering dijadikan kendaraan sama orang, itu enggak pernah, mohon maaf, buang air di jalanan. Ketika Imam Bishr al-Hafi ya wafat, ini orang ini tahu, teriak dia,
Kenapa? Karena ada kuda, ada keledai buang hajat di jalan. Kenapa abang teriak? Imam Bishr wafat. Ah, songong abang, sok tahu? Iya, saya tahu. Karena kendaraan, ya, dulu kan onta, keledai, kuda udah buang hajat di jalanan. Ini menunjukkan Imam Bishr telah wafat. Subhanallah. Dimuliakan oleh hewan, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para malaikat, ya, dimuliakan oleh seluruh makhluk. Orang soleh. Ini sedikit kisah tentang Al-Hafi, ya, jama dari Hufat, ya. Ini saja mungkin pas jam 10. Yang mudah-mudahan sekali lagi duduknya kita insyaallah karena Allah, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekali lagi jangan berkecil hati, kita raih rahmatnya Allah, ya, ampunan Allah di majlis seperti ini salah satunya. Ya. Jadi kalau ada orang, Bang, Ustaz, Kiai, ya, mau tobat jangan kita tolak. Ada preman, bandar koprok, bandar pakong, tukang jual miras mau tobat, terus ditolak, jangan. Bisa jadi ketika dia tobat, dia lebih mulia daripada kita. Dan seandainya dia sudah berubah, jangan kita pandang sebelah mata. Ya, lu pakai hadir-hadir majelis, pura-pura lu. Gak dapat lu surga lu. Lu dulunya kan tukang pakong, dulunya kan tukang minum. Jangan, ya. Ini contohnya Imam Bishr Al-Hafi, ya. Dan masih banyak ulama-ulama besar yang dulunya orang-orang yang lalai kemudian menjadi ulama besar, menjadi wali besar. Ini sedikit yang bisa dibaca. Jadi kesempatan malam ini, dan insyaallah kita ketemu lagi di bulan depan, ya. Minta maaf Ustaz Wartono, minta maaf jamaah. Sampai sini saja. Bukan Habib gak mau terusin, tapi sudah terlalu malam sebenarnya. Tapi pengennya 9:30 selesai. Tapi 9:30 selesai 5 menit doang gitu, ya. Ingat tadi itu, ya. Ustaz Habib pulang, hati kita rubah. Yang benci buang, bencinya taruh di pohon mangga. Ya. Yang ada dalam hati kita cinta. Jangan benci, apalagi cuma benci gara-gara masalah korban, orek lagi. Orek mulu. Korban. Ini pada korban perasaan semua kayaknya, ya. Dan korban kita ingat jangan kita untuk sombong-sombongan, bukan, ya. Korban satu kecil dipamerin, semua media dipamerin sama dia. Tapi kita juga nggak boleh beranggapan ada orang korban kemudian statusin, wah ini orang ria nih. Jangan, nggak boleh. So tahu. Ya, jangan seperti itu. Intinya masih ada waktu buat besok kita korban. Kasihan tadi Habib lewat di Tangerang, tukang kambing masih banyak tuh, belum ada yang beli itu. Ya. Tawar sejuta. Ya. Karena korban itu pahalanya gede, ya. Di hari korban yang paling gede pahalanya amal ibadah adalah korban. Ya, insyaallah jadi kendaraan mereka-mereka yang berkorban nanti di jembatan Syirat dan mengantarkan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin minkum. Ya, dan tanggal 1 besok, ya. Oh, ada acara aja di luar, ya. Tanggal 2 sudah pengajian lagi, ya. Tanggal 2 di Abu Dhar, Masjid Abu Dhar Al-Ghifari, ya, di Kebun Kopi Kalibaru. Tanggal 3 di Musholal Mubarokah, ya, Kebun Kecap. Walaupun kecapnya nggak ada, ya. Kebun Kecap, ya, Kampung Besar. Dan tanggal 4-nya Habib, ya, mudah-mudahan selamat, ya, ke Gresik menghadiri haul, pulang insyaallah tanggal 7. Bang Roji mana, Bang Roji? Ada enggak Bang Roji? Ada Bang Roji? Bang Roji ada? Ada. Pengajian jadi kan pengajian Jumat, ya. Insyaallah Jumat itu pembukaan di Nurul Umayyah, ya. Ini kita belum buka juga nih, satu yang belum kita buka Nurul Umayyah, ya. Nurul Umayyah setelah tanggal 7 walaupun Habib capek-capek siang baru sampai dari Gresik, insyaallah malamnya ngajar, ya. Hati-hati kalau undur lagi dicoret. Masyaallah enggak, Ustaz. Nuhibbuk masyaallah, ya. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.